Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Muhammadiyah Wonosobo mewisuda 19 sarjana farmasi dalam rapat senat terbuka di Kencana Ballroom Aroma Resto Wonosobo, Rabu 10 Juli 2024. Hadir dalam acara tersebut Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, unsur Forkopimda Wonosobo, para kepala sekolah dan kepala amal usaha Muhammadiyah, serta orang tua wisudawan. Acara wisuda diawali dengan parade wisudawan memasuki ruang sidang senat terbuka, disusul ketua sidang senat beserta anggotanya memasuki ruang sidang. Para wisudawan didampingi orang tuanya menyaksikan prosesi wisuda sekaligus penyerahan penghargaan kepada 2 wisudawan dengan nilai terbaik oleh Ketua PWM Jawa Tengah dan juga beasiswa dari Basnas Wonosobo. Ketua Stikes Rohmadi usai memimpin sidang senat terbuka menyampaikan ucapan selamat kepada para mahasiswa yang telah menempuh pendidikan sarjana farmasi dan saat ini diwisuda. Pesan-pesan yang disampaikan Rohmadi sangatlah inspiratif dan dapat menjadi pedoman bagi wisudawan atau lulusan dalam menjalani kehidupan dan profesi mereka. Pertama kita tentu puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya kita bisa mewisuda angkatan yang pertama ini dalam waktu yang relatif cepat karena kita baru 4 tahun berdiri. Nah, kepada anak-anak angkatan yang pertama ini kami tentu menyarankan agar mereka bisa mengembangkan diri lagi. Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ke jenjang profesi apoteker menjadi apoteker profesional, atau yang kedua ke jenjang ilmuwan S2, S3 dan seterusnya. Ini akan menjadi, kalau di Wonosobo terbuka kesempatan yang luas, terbuka peluang yang besar, karena di Wonosobo ada karika dan Mulwati yang bahkan selama ini belum pernah digarap oleh para peneliti-peneliti bidang herbal ini. Dan ini yang sudah dibukakan pintu oleh para dosen-dosen sekarang yang sekolah di S3 di UAD dengan dukungan Fakultas Farmasi UAD untuk memberdayakan, mengembangkan Purwaten dan karika ini menjadi komoditas yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama. Nah, kami ingin sekolah ini berkembang baik secara suplemen maupun komplemen. Suplemen maksudnya menambah ada yang apa yang sudah ada di Wonosobo atau di sekitar Wonosobo. Komplemen menambah yang belum ada di Wonosobo, tapi yang masih laku di pasar dan yang masih pasar itu membutuhkan, seperti tadi yang disinggung oleh Pak Tafsir. Kemudian kelulusan itu bisa mandiri, misalnya akademi fisioterapi itu masih jarang, akademi fisioterapi, akademi analis, akademi terapi wicara dan sebagainya. Ini dibutuhkan, tapi lulusan jarang. Memang ini sulit, mencari tenaga pendidik ini sulit, tapi yang sulit ini harus kita naik. Isi penting pesan-pesan tersebut adalah pegang teguh nilai-nilai keselamatan dengan cara selalu utamakan keselamatan dalam segala aspek kehidupan. Pesan berikutnya adalah jadikan ajaran Islam sebagai pendorong hidup, berperilaku jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Raihlah keunggulan dalam profesi dengan memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan. Ditekankan juga agar terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing. Tingkatkan kompetensi diri untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja. Bersainglah dengan cara yang positif dan etis. Gunakan setiap kesempatan untuk mengembangkan diri dan belajar dari pengalaman, dan jadilah pribadi yang adaptif, kreatif, dan mampu berinovasi. Ketua PWM Jawa Tengah, Tafsir, mengatakan, wisuda belum menandai selesai dalam hal kesehatan, pendidikan, dan sosial. Namun, inspirasi hijrah yang telah dilakukan sebelumnya adalah membangun pasar.
Muhammadiyah membangun pasar dalam arti yang dalam. Pepatah mengatakan bahwa jika kita ingin kaya, kita harus membangun pasar. Namun, umat Islam saat ini belum banyak yang membangun pasar. Mereka lebih fokus pada membangun tempat-tempat ibadah. Atas nama pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat kepada Stikas Muhammadiyah Wonosobo yang hari ini melaksanakan wisuda perdana sejumlah 19 wisudawan dan wisudawati. Lagi selamat, mudah-mudahan 19 orang ini bisa segera menciptakan lapangan kerja atau mendapatkan lapangan kerja atau studi lanjut atau ngambil profesi. Tapi yang jelas bahwa inilah prestasi yang luar biasa untuk Stikas Muhammadiyah Wonosobo yang baru berumur di bawah 5 tahun sudah bisa meluluskan mahasiswanya sejumlah 19 mahasiswa atau wisudawan dan wisudawan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Stikas Wonosobo terus berkembang dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan naik kelas menjadi Untah Muhammadiyah Wonosobo. Tafsir memberi contoh, umat Islam hanya membangun masjid, sehingga setiap sudut penuh dengan masjid. Pertanyaannya, apakah umat Islam bisa membangun pasar dan menggerakkan ekonomi? Bukan hanya membangun tempat ibadah, tapi juga memberikan kontribusi ekonomi? Oleh karena itu, kepada para wisudawan dan wisudawati, Tafsir mengajak Muhammadiyah membangun semangat pasar. Sudah saatnya umat Islam membangun pasar. Kalau kita mau ke pasar, maka aghnahumullahu ta'ala. Kalau kamu sekalian mau ke pasar, maka akan menjadi orang kaya. Nah, sehingga kalau yang kaya ternyata adalah pasar. Nah, ormas Islam itu nggak ada yang bangun pasar. Umat Islam hanya bangun panti asuhan. Akhirnya semua ormas Islam itu ormas kota amal, gitu ya, ormas kota amal. Setiap sudut ketemu kota amal, setiap sudut ketemu kota amal. Pertanyaannya, ormas Islam sana yang bisa membangun pasar kemudian menghasilkan uang, sehingga bukan kota amal yang diedarkan, tapi adalah memberi. Oleh karena itu, pada wisudawan wisudawati, mari kita bangun semangat pasar atau semangat ke pasar, gitu ya. Kalau bisa, Muhammadiyah sudah saatnya membangun pasar. Pasarnya farmasi ya pabrik obat, apotek, gitu ya. Nah, kemarin karena PKU Muhammadiyah Gombong itu belanja di Cina senilai 30 miliar, satu rumah sakit belanja alkes ke Cina itu 30 miliar. Maka kemudian pabrik Cina ini tertarik untuk melihat Muhammadiyah di Indonesia, di Jawa Tengah. 52 rumah sakit Muhammadiyah Jawa Tengah, sebentar lagi 55, karena sudah ada 3 dan dibangun. Bagi Cina itu sudah sangat cukup untuk jadi pasar, sehingga sudah datang ke Jawa Tengah, sudah berkunjung ke Gombong, sudah menemukan tanah untuk disewa. Bagaimana Cina akan bangun pabrik alkes di Gombong, hanya modal 10.000 meter persegi, langsung disewa selama 70 tahun. 70 tahun. Begitu hebatnya Cina membangun pasar, sehingga sarjana farmasi tidak akan kesulitan kalau kita punya pasar. Pertanyaannya, pasar mana yang kita bangun? Nah ini ya, pasar mana yang kita bangun? Oleh karena itu, saya kira PP Muhammadiyah selesai, sudah tidak mengizinkan lagi berdirinya perguruan tinggi baru di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah sudah tidak boleh ada lagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Terakhir untuk Temanggung, gitu. Temanggung itu pun berdebat alot karena PP tidak mengizinkan. Tapi karena Temanggung ngotot, udahlah kita izinkan. Tapi aslinya ini Pak Dr. Joko ini nggak mengizinkan beliau itu. Tapi karena PD ngotot, ya sudah. Saya sampaikan pada PP, yang menghalangi bukan PWM, yang menghalangi bukan PP, biar seleksi alam. Nah, ini ya.
Kita tunggu seleksi alamnya gitu ya. Mudah-mudahan tetap sukses. Pasar yang dimaksud bisa berupa pabrik obat, apotek, dan lainnya. Contohnya, PKO Muhammadiyah di Gombong belanja ke Cina senilai 30 miliar setiap tahun. Pabrik Cina ini tertarik dengan pasar di Indonesia, terutama Jawa Tengah yang memiliki 52 rumah sakit Muhammadiyah dan sebentar lagi akan menjadi 55 unit. Cina melihat potensi pasar ini dan sudah berkunjung ke Gombong serta menemukan tanah untuk disewa selama 70 tahun. Mereka berencana membangun pabrik obat di sana. Dengan adanya pasar ini, kita tidak akan kesulitan dalam bidang farmasi. Joko Murdianto dari Diktiklikbang PP Muhammadiyah menyampaikan apresiasi kepada Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Kepada wisudawan disampaikan bahwa akan lebih lengkap jika melanjutkan pendidikan profesi dan meraih sukses. Namun sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang sukses dengan sendirinya. Semua orang yang sukses itu sebenarnya disukseskan oleh Allah. Ingatlah, kita bisa sukses karena izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi MPH Biswa, yang hari ini mewakili majelis di Tilipan di Mina Pusat Muhammadiyah untuk menghadiri wisuda pertama Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Tentu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan, apresiasi yang luar biasa kepada PDM Wonosobo, kepada pengelola BPH Stikes Wonosobo yang sudah melakukan wisuda perdana hari ini. Harapan kami sekalian, moga-moga Stikes Muhammadiyah Wonosobo semakin unggul, semakin maju, karena saya sudah mendengar bahwa sekarang ini sudah ada dosen yang klasifikasi S3. Satu sudah, kemudian yang sekarang sedang belajar itu ada 3 orang. Harapannya ke depan sudah ada arah-arah untuk menuju berdirinya Universitas Muhammadiyah Wonosobo. Karena Stikes Muhammadiyah Wonosobo sudah ada partner yang akan bergabung, yang itu nanti akan menjadi Universitas Muhammadiyah Wonosobo. Selamat kepada Stikes Muhammadiyah Wonosobo, terus berjuang, semoga membawa kebaikan untuk semua dan insya Allah mendapat keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan telah diberi bekal yang luar biasa, termasuk dari Pak Ketua yang setiap tahun berhasil menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten. Juga dibekali dengan berbagai macam keterampilan melalui program ini, maka manfaatkanlah betul-betul. Teruslah asah kemampuan, terutama soft skills. Ya, Anda sudah dibekali segala macam oleh program studi, maka tolong betul Anda terus asah, kemudian tambah soft skill, bukan soft skill. Ya, orang sukses, orang yang disukseskan Allah itu konon kabarnya 80% sangat ditentukan oleh soft skill. Bagaimana Anda bisa bekerja dengan serius, bekerja dengan tanggung jawab, perlu dedikasi, ya, komunikasinya baik, kreatif dan sebagainya. Maka insya Allah Anda akan disukseskan Allah. Anda mau sukses kan? Tentu mau, ya, insya Allah. Maka pesan saya, tentu Anda dekat-dekat dengan Allah, dan tadi Anda sudah juga melafazkan janji alma mater. Tolong betul-betul Anda pahami dan Anda betul-betul amalkan. Kemudian selanjutnya kepada Pak Ketua, dan alhamdulillah tadi sebelum acara ini saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Ketua PDN Pak Bambang, dan terima kasih laporan singkatnya. Walaupun Stikes ini baru, kalau anak itu balita ya Pak, jadi masih di bawah 5 tahun, tapi alhamdulillah sudah ada dosen yang stratanya 3. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Belum 5 tahun sudah ada dosen yang klasifikasi dokter, dan tadi sudah lektor. Moga-moga tidak lama lagi lektor kepala. Dan yang mengembirakan lagi, sekarang sudah ada juga yang ongoing, sedang proses studi S3. Oke, terus saja, dan sudah disampaikan, mohon nanti kalau bisa Pak
Ramadi, kami dipesan Mas Dr. Kintoko, dosen farmasi UAD. Kalau masih ada yang berminat untuk bisa studi lanjut S3 di farmasi UAD, lebih konsentrasinya itu tentang bahan alam, ya, tentang bahan alam, kemudian etnomedicine, herbal. Monggo nanti saya bisa diberikan orangnya, insya Allah ada Mas Dr. Kintoko, Dok, kalau ada nih tolong, ada beasiswa dalam tanda kutip, ada bantuan dan sebagainya. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki soft skills yang baik, bisa bekerja dengan serius, bertanggung jawab, berdedikasi, memiliki komunikasi yang baik dan kreatif. Wakil wisudawan, Rahma, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mereka selama masa studi. Kampus Tikes adalah tempat yang menjadi kawah cendera di muka untuk menempatkan diri menjadi tenaga kesehatan yang tangguh dan siap mengabdi demi kesehatan masyarakat. Perasaannya saya sangat senang. Akhirnya selama saya kuliah udah 4 tahun, saya akhirnya bisa wisuda juga. Terus sama teman-teman juga akhirnya bisa lulus bareng-bareng. Terus rencana kedepannya, alhamdulillah, saya sudah selesai buat studi di Tikes. Cuman karena alhamdulillah ada rezeki untuk lanjut S2 dari kampus, itu ada program lanjut studi S2. Jadi saat ini saya sedang studi S2 sambil saya juga membantu menjadi asisten dosen di Tikes Muhammadiyah. Acara dimeriahkan dengan persembahan tari klasik oleh mahasiswa dan lagu-lagu akustik. Kemudian berfoto bersama para tamu undangan dengan wisudawan. Willy Sanjaya memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah.